Dan untuk melihat jalannya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di lokasi. Ya, selamat sore Hadisti, bagaimana situasi terkini jalannya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Iya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga saat ini kegiatan gelar perkara khusus terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Di mana untuk gelar perkara khusus ini terbagi menjadi dua sesi, yang mana sesi pertama sudah berlangsung pada pukul 10 pagi dan sudah selesai. Kemudian dilanjutkan oleh sesi kedua yang tadi baru dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sesi pertama ini melibatkan 5 tersangka klaster pertama, diantaranya adalah Egy Sujana, kemudian ada Kurnia Tri Rohyani, ada juga Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Riza Fadilah. Kemudian untuk sesi kedua melibatkan Roy Suryo dan Rismon Hasiholan serta juga Dr. Tifa. Nah, untuk sesi pertama tadi ini sudah selesai, di mana dalam gelar perkara khusus yang diajukan oleh Roy Suryo CS ini ada 3 poin atau 3 fokus yang diajukan. Untuk tuntutan pertama ini adalah fokus pada aspek kewenangan penyidik, di mana Roy Suryo CS ini bertanya terkait apakah penyidik ini sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua ini adalah meneliti prosedur hukum pidana, dan juga tentunya yang ketiga adalah pembuktian substansi ijazah, di mana dari kubu Roy Suryo ini ingin memastikan apakah pihak penyidik sudah benar menyita dokumen asli atau ijazah asli Joko Widodo. Dan tadi disampaikan pada hasil sesi pertama bahwa Polda Metro Jaya ini sudah menunjukkan dokumen atau ijazah asli Joko Widodo kepada terlapor yang hadir pada hari ini mengikuti rangkaian gelar perkara. Dan tadi disampaikan bahwa mereka menilai bahwa ijazah yang ditunjukkan tersebut, ijazah asli tersebut ini sesuai dengan berkas-berkas atau yang sudah ditunjukkan oleh media selama ini tidak berbeda. Namun yang menjadi perbandingan bagi pihak terlapor ini adalah ijazah pembanding tidak ditunjukkan. Pihak Polda Metro Jaya menyebutkan ada 13 ijazah pembanding yang juga sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya namun tidak dapat ditunjukkan, sehingga tadi pihak terlapor ini merasa kurang puas karena hanya melihat ijazah asli Joko Widodo saja namun tidak melihat ijazah pembandingnya, sehingga mereka masih meyakini bahwa keabsahan dari dokumen atau ijazah asli Joko Widodo ini masih dapat dipertanyakan atau masih dapat dipersoalkan. Dan kemudian juga kubu Roy Suryo ini juga ingin kejelasan terkait status tersangka yang menjerat mereka, karena mereka masih menilai ini belum sesuai karena untuk ijazah asli ini baru hanya ditunjukkan hari ini, namun status tersangka ini sudah dilabelkan sejak dari 5 bulan yang lalu, sehingga mereka tentunya masih akan mempersoalkan hal tersebut. Kemudian juga terkait untuk penilaian dari apakah ijazah ini asli atau tidak, tadi juga disampaikan baik itu pihak terlapor maupun juga pihak Joko Widodo yang mana diwakilkan oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, nantinya ini akan dilanjutkan dalam proses persidangan. Dan kemudian juga dalam gelar perkara ini memang melibatkan pihak internal dan juga eksternal. Nah, kalau pihak internal diantaranya adalah Inspektorat Pengawasan Umum, kemudian juga Propam hingga Divisi Hukum Polri. Kemudian kalau pihak eksternal ini dilibatkan adalah Komisi Kepolisian Nasional, kemudian juga ada Ombudsman RI yang juga turut dilibatkan dalam prosesnya. Dan nantinya ini untuk tahap kedua masih berlangsung, diantaranya saat ini yang berlangsung dilibatkan adalah Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa, yang mana mereka tadi saya sampaikan sebelumnya menuntut 3 hal, yang mana kalau untuk hal menunjukkan ijazah asli ini sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, namun kalau terkait ijazah pembanding ini tidak dapat ditunjukkan karena bersangkutan dengan izin oleh masing-masing yang menjadi kepemilikan dari ijazah ini. Kemudian juga terkait apakah ijazah ini sudah betul disita oleh pihak penyidik, ini juga tadi sudah dibuktikan dengan menunjukkan ijazah tersebut. Artinya memang ijazah asli Joko Widodo memang sudah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya selama 5 bulan belakangan ini. Dan kita akan tunggu hasil selanjutnya dari tahap kedua yang berlangsung saat ini, Raisa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Pemirsa, di tempat yang sama, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengaku sudah siap mengikuti gelar perkara khusus yang diminta oleh Roy Suryo CS. Menurut Ade, gelar perkara khusus justru akan semakin menerangkan bukti dan keaslian ijazah Joko Widodo.
Kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa duduk perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan tentu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya. Ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan. Jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami sebagai pelapor bersama-sama sebagai pelapor. Gelar perkara khusus diajukan oleh pihak Roy Suryo CS. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hoizinuddin, berharap bahwa saat gelar perkara khusus, pihak Jokowi dapat menunjukkan ijazah asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, berharap gelar perkara khusus dapat menjawab semua persoalan dari tersangka dan kemudian perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan melalui penuntut umum. Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, salah satunya adalah Roy Suryo. 311 pencemaran dan fitnah. Bagaimana ada pencemaran? Bagaimana ada fitnah? Kalau ijazah asli tidak ada. Masa bisa ada pencemaran, ada fitnah? Tidak mungkin. Tanya ahli-ahli hukum. Tanya mereka yang paham tentang aturan-aturan. Pasti akan jawabannya begitu. Sementara dalam gelar perkara hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan berikut pernyataan Yakub Hasibuan. Ya, hari ini ada undangan untuk hadir gelar perkara. Tentunya karena ini undangan dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Iya, karena forum untuk mengkoreksi suatu penyidikan bukan di sini. Ini hanya mereka memaparkan para penyidik apa yang sudah dilakukan sehingga para tersangka tentunya memiliki hak kan untuk mengetahui mungkin apa yang telah dilakukan, apa yang sudah disita dan sebagainya. Namun kami sebagai pelapor juga memiliki hak nih untuk mengetahui kapan ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan nantinya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bukan inisiasi dari kami diundang, tapi kami senang juga untuk hadir di gelar ini untuk mengetahui tindak lanjutnya akan seperti apa. Pak, ada alasan nggak Pak Jokowi itu nggak hadir dalam gelar perkara khusus ini, Bang? Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Oke, cukup dulu. Ya. Nanti mungkin setelah gelar ya. Terima kasih. Aman. Terima kasih.